dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa penyertaan Tuhan kepada kita sehingga pada hari ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati sehingga kita boleh beribadah sekolah minggu. Walaupun saat ini kita masih berada dalam suasana kondisi COVID-19, jadi ibadah kita masih dalam live streaming, tapi Enci harap anak-anak tetap semangat untuk beribadah sekolah minggu. Bagaimana Enci Tini? Nah, yang Ciledi, kalau supaya anak-anak semangat di Ya. rumah, kita harus buat yel-yel. Oke, yel-yelnya bagaimana Enci? Yel-yelnya seperti ini, Ciledi. Ya. Kalau Enci bilang bersukacita, anak-anak di rumah juga semua harus sukacita, 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 yes, yes, yes. Oh, begitu. Iya. Oke, kalau begitu oke. kita coba dulu ya. Oke, kita coba Oke. dulu. Oke. Ada sukacita hari ini? Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Wah, Nah. kayaknya belum semangat nih Cile. Oh, kalau begitu gimana? Salah, kita yang salah. Adik-adik di rumah belum berdiri Oh, nih. pantas. Wow. Mereka belum semangat. Jadi kita Ya. harus ajak mereka berdiri dulu, Enci. Oke, anak-anak semua diajak untuk berdiri. Oke, Oke, sekarang sudah siap? kita coba satu kali lagi dulu, Enci. Oke, Cile. Nah, kita coba satu kali lagi ya. Kita Oke. coba yel-yelnya. Kalau Ibu Enci bilang, ada sukacita hari ini? Anak-anak menjawab, sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Oke, Oke. sudah siap semua? Oke. Oke, Enci. Oke, siap Lain. Ciledi. Ada sukacita hari ini? Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, kayaknya mereka sudah semangat. Sudah Enci. semangat. Sudah siap Bagaimana untuk- kalau kita mulai saja ibadah ini? Oke. Oke. Kita mulaikan ibadah kita dengan kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Kita bersukacita sebab hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
adik-adik. Masih semangat adik-adik di Oh, rumah? masih semangat Quran baru. Sekarang kita akan masuk dalam doa. Nah, kita akan berdoa sebelum kita mulaikan ibadah. Dan doa ini akan dipimpin oleh Encik Tini. Oke, adik-adik semua di rumah sudah siap? Kita mau beribadah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan buat kami semua. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat kami semua, bahkan adik-adik yang ada di rumah. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai sehingga ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir itu boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang orang menyanyi lagi. Oh, begini dulu, Enci. Apa, Ci? Kayaknya mereka itu belum semangat lagi ini. Aduh, Oke, kita adik-adik tes lagi. Kita tes lagi Oke, ini kita tes dengan lagi. yel-yel. Oke, adik-adik berdiri lagi semua. Oke, kita mulai lagi dengan yel-yel. Adik-adik sudah hafal ya yel-yelnya seperti apa? Kalau Inci bilang, Ada sukacita hari ini? sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Oke. Oke. Sekarang kita mulai lagi. Encik mau lihat kalau masih semangat atau sudah ngantuk. Nah, oke kita mulai lagi. Oke. Ada sukacita hari ini? Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Nah, Wow. sekarang orang lagi memuji Tuhan. Lagu Daki-Daki Gunung yang Tinggi. Kita memuji Tuhan bahwa dimanapun kita berada, atas, bawah, Tuhan selalu menyertai kita. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi gunung yang hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang gunung hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Tuhan Firman Yesus. Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh
Engku Engku Filemon. Nah, kita akan menyanyi satu lagu lagi. Lagu Ku Ingin Dengar Cerita. cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada Filemon. Surat Paulus kepada Filemon. Nanti setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik dapat membaca Alkitabnya di rumah ya. Surat Paulus kepada Filemon ada di Perjanjian Baru. Oke? Nah, sekarang kita duduk manis. Kita duduk yang manis, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu, berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat memahami dan belajar bersama-sama menghidupi firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, suatu hari ada seorang bapak yang bernama Filemon. Iya, namanya mirip sama nama Engku, tapi bukan Engku ya. Oke? Nah, bapak ini bernama Filemon. Dia adalah seorang Kristen yang tinggal di kota Kolose. Dia tinggal di kota Kolose. Nah, pada masa itu orang-orang Kristen tidak punya bangunan gereja seperti sekarang ini. Jadi, mereka itu beribadahnya di rumah-rumah. Mereka beribadah di rumah yang satu, lalu beribadah di rumah yang lain, seperti itu. Nah, salah satu rumah yang dipakai untuk beribadah pada saat itu adalah rumahnya Bapak Filemon. Nah, Bapak Filemon ini dikenal sebagai orang yang suka memberi. Dia senang sekali berbagi kepada orang-orang. Dia rajin beribadah dan senang melayani Tuhan. Nah, Bapak Filemon ini juga punya banyak sekali pekerja di rumahnya. Tapi adik-adik, suatu hari ada seorang pekerja yang mencuri di rumahnya Bapak Filemon. Pekerja itu namanya Onesimus. Pekerja yang mencuri di rumahnya Bapak Filemon bernama Onesimus. Nah, setelah Onesimus mencuri di rumahnya Bapak Filemon, dia takut sekali. Dia takut karena dia sudah melakukan dosa. Dia takut sekali kalau Bapak Filemon marah kepadanya. Jadi dia meninggalkan rumah Bapak Filemon,
meninggalkan kota Kolose. Lalu dia pergi ke Roma. Dia pergi ke kota Roma. Dia takut dihukum karena sudah mencuri dari rumahnya Bapak Filemon. Dan ketika dia sampai di kota Roma, dia bertemu dengan seseorang yang dikenal oleh Bapak Filemon, yaitu Rasul Paulus. Onesimus pergi ke kota Roma dan bertemu dengan Rasul Paulus. Onesimus kemudian menceritakan tentang apa yang sudah dilakukannya kepada Rasul Paulus. Dia cerita kalau dia sudah mencuri dari Bapak Filemon. Lalu karena dia ketakutan, dia lari ke kota Roma. Nah, ketika Rasul Paulus mendengar cerita dari Onesimus, Rasul Paulus langsung kaget. Rasul Paulus langsung menasihati Onesimus. Rasul Paulus ingat bahwa Bapak Filemon itu adalah orang yang dia kenal. Kemudian Rasul Paulus mengajari Onesimus. Dia mengajari Onesimus bahwa mencuri itu dosa, tidak baik mencuri. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang mencuri. Karena itu Onesimus menyesal. Dia tahu kalau dia salah dan kemudian dia mau bertobat. Dia tidak ingin lagi berbuat dosa. Dia tidak ingin lagi mencuri. Onesimus mau menjadi orang yang baik, mau jadi orang yang disayang sama Tuhan. Nah, karena Onesimus mau menjadi anak yang baik, dia kemudian minta maaf sama Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Lalu setelah dia minta maaf sama Tuhan, dia mau minta maaf kepada Bapak Filemon. Tapi dia masih takut untuk minta maaf ke Bapak Filemon. Dia takut nanti kalau dia datang, Bapak Filemon marah. Jadi Rasul Paulus membantu Onesimus untuk meminta maaf kepada Bapak Filemon. Rasul Paulus menulis surat untuk memberitahukan kepada Bapak Filemon supaya bisa memaafkan Onesimus. Karena Onesimus sudah bertobat, dia gak mau mencuri lagi. Rasul Paulus menemani Onesimus dengan suratnya. Karena Rasul Paulus belum bisa pergi ke Kolose, dia masih harus ditahan di kota Roma. Nah, Onesimus kemudian melihat bahwa Rasul Paulus sudah menuliskan surat. Onesimus tidak takut lagi. Onesimus cepat-cepat kembali ke Kolose. Dia cepat-cepat kembali ke rumahnya Bapak Filemon. Dan kemudian dia sampai ke rumahnya Bapak Filemon dan meminta maaf kepada Bapak Filemon. Meminta maaf dan ingin menjadi saudaranya Bapak Filemon. Dia tidak mau lagi berbuat dosa. Dia mau melayani Tuhan. Nah, adik-adik, cerita hari ini cerita tentang Onesimus dan Bapak Filemon memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Onesimus mengingatkan kita bahwa kita harus bertobat. Kita harus meminta maaf kalau kita sudah melakukan
perbuatan dosa. Kalau kita sudah melakukan perbuatan yang salah, kalau kita sudah buat salah ke papa mama, kita harus minta maaf ke Tuhan. Kita harus minta maaf ke papa mama kita. Atau kalau kita sudah berbuat salah kepada kakak dan adik kita, kita juga harus minta maaf kepada kakak dan adik kita. Karena Tuhan sayang sama anak-anak yang mau mengakui kesalahannya dan mau minta maaf kepada orang-orang yang sudah disakitinya. Tuhan cinta kepada anak-anak yang mau menuruti firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24a. Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-24a. Hendaklah ia meninggalkan dahulu persembahannya itu di depan mezbah, lalu pergi berdamai dengan orang itu. Hendaklah ia meninggalkan dahulu persembahannya itu di depan mezbah, lalu pergi berdamai dengan orang itu. Oke adik-adik, jangan lupa untuk hafal ayat hafalannya ya. Nanti dikirim ke grup sekolah minggu yang ada. Oke? Nah, sekarang kita mau sama-sama menutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap kami dapat bersama-sama melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, memaafkan setiap orang yang bersalah, dan meminta maaf kalau kami melakukan kesalahan. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkati dan urapi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak di rumah, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Kita masuk di dalam persembahan syukur, kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap
lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, rajin ibadah sekolah minggu, dan dengar-dengaran kepada Papa dan Mama, terlebih khusus dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah memberikan persembahan, Engkau berkati persembahan kami ini, agar boleh dipakai untuk menunjang pelayanan di gereja kami, khususnya pelayanan di sekolah minggu. Berkati Papa dan Mama kami, sehat-sehatkan mereka, agar mereka boleh memberikan kami kehidupan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Enci undang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Senang-senang Jadi Anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu pagi ini. Tuhan memberkati anak-anak semua yang ada di rumah, sehat-sehatkan mereka sehingga minggu depan mereka boleh lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah adik-adik ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa minggu depan.